Sisi sama dengan Marcelino Ferdinand, gelandang terbaik di Liga Belanda ini terang-terangan menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Begini nasihat bijak Erick Thohir buat Marcelino Ferdinand yang marah usai jadi bulan-bulanan fans saat timnas Indonesia kalah dari Irak di Piala Asia U23. Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo siapkan bonus segini jika timnas U23 bisa kalahkan Guinea dan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Shin Tae-yong panggil 5 pemain tambahan untuk laga timnas Indonesia U23 versus Guinea, siapa saja? Simak video ini sampai selesai. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Buat melawan Guinea. Salah satu wonderkid potensial dari Eredivisie Liga Belanda ini terang-terangan mengatakan jika dirinya siap dinaturalisasi timnas Indonesia. Ya, pesepak bola 21 tahun ini muncul di waktu yang tepat atau ketika gelandang andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, membutuhkan pesaing. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI memang tengah mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa khususnya Belanda untuk membela skuad Garuda. Nama-nama populer seperti Var Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Nathan Chuaon hingga Ragnar Ortmangoen menjadi program naturalisasi timnas Indonesia yang terbilang sukses. Para pemain keturunan Eropa itu bahkan langsung padu dengan penggawa lainnya saat membela timnas Indonesia baik di level senior maupun kelompok umur. Akan tetapi di luar nama-nama pemain tersebut terdapat salah satu wonderkid Belanda yang belum lama ini menunjukkan ketertarikannya menjadi pemain timnas Indonesia. Pemain itu ialah Luka Averingh yang berposisi sebagai gelandang dan saat ini bermain untuk salah satu klub legendaris Belanda yaitu Go Ahead Eagles. Walaupun baru menginjak usia 21 tahun, tapi pengalaman Luka Averingh di kompetisi Eropa terbilang cukup banyak dan ia juga berasal dari didikan Akademi Sepak Bola Belanda FC Twente. Sejauh ini, Luka Averingh belum sekalipun berkesempatan memperkuat Belanda, tetapi ia membuka peluang untuk membela timnas Indonesia di waktu mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Luka Averingh ketika menjawab pertanyaan di kanal YouTube Yusa Nugraha terkait peluang dirinya dinaturalisasi timnas Indonesia. Mungkin ia main bersama Indonesia bila ada kesempatan, karena aku juga ingin ke Indonesia, kata Luka. Saat ini aku ingin liburan ke sana, tapi mungkin juga bisa mencoba bermain, tinggal di sana, dan juga belajar lebih kultur Indonesia, sambungnya. Meski belum dihubungi PSSI, tapi Luka Averingh mengatakan jika dia masih terbuka menunggu tawaran untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Iya, aku terbuka, aku lihat juga nanti gimana menurutku. Dari situ aku akan jawab, tapi kalau aku dihubungin, aku tentu sangat menghormati, tegasnya. Untuk musim ini, Luka Averingh tercatat mencetak 3 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan bersama Go Ahead Eagles U21. Bukan tak mungkin PSSI segera mendekati Luka Averingh dan yang bersangkutan dapat memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan nasihatnya untuk pemain muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand yang jadi bahan kritikan netizen buntut kalah dari Irak di Piala Asia U23 2024. Dalam laga yang berlangsung Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha tersebut timnas Indonesia gagal raih kemenangan dan kalah tipis 2-1. Pada pertandingan tersebut, beberapa kali terlihat Marcelino tampil individualis dan memamerkan skillnya untuk dirinya sendiri daripada memilih bermain yang melibatkan kerjasama tim. Akibat aksinya itu, Marcelino Ferdinand panen kritikan para netizen. Mereka menyayangkan Marcelino tampil egois di saat timnas Indonesia memainkan laga penting. Namun respons mengejutkan dikeluarkan gelandang 19 tahun ini setelah menerima serangan netizen. Melalui unggahan di stories Instagramnya yang eksklusif, Marcelino Ferdinand menulis kata negara lucu. Memang tidak diketahui secara pasti apa maksud Marcelino Ferdinand menulis 2 kata negara lucu. Namun, disinyalir kata ini muncul karena Marcelino Ferdinand kesal kepada segelintir supporter timnas Indonesia yang hanya memberikan dukungan ketika skuad Garuda Muda menang. Sedangkan ketika kalah, para pemain justru ditinggalkan dan dihina. Hanya saja unggahan Marcelino Ferdinand di atas bak melempar minyak tanah ke percikan api. Netizen semakin membabi buta menyerang gelandang kelahiran Surabaya tersebut. Gak mau dikritik mah gak usah main bola, dagang tahu bulat aja, balasan salah satu netizen Indonesia. Menanggapi sikap Marcelino Ferdinand, Erick Thohir menyebut jika mantan penggawa Persebaya tersebut harus bisa lebih dewasa. Ya, Marcelino harus lebih grow up lah, harus lebih dewasa. Bermain untuk tim bukan untuk sendiri, itu aja, kata Erick Thohir.
Menurutnya Memang dengan banyak, bakat luar biasa yang masih dimiliki banyak Marcelino, kekurangan, guys. ia seharusnya lebih Ini kan mampu tim bermain untuk tim rebutan daripada juga kan. mementingkan egonya sendiri. Kalau ada Ia kesalahan lalu sih menambahkan ya, bahwa semua ya kritikan wajar. itu harus bisa membawa Marcelino jauh lebih berkembang. Kritikan itu Ya. harus diterima sebagai motivasi untuk terus berkembang, kata Eric menambahkan. Sementara itu, Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029, Bapak Prabowo Subianto menyatakan akan siapkan bonus jika timnas U23 bisa kalahkan Guinea dan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Prabowo Siapkan Subianto bonus, berharap guys. timnas Indonesia U23 Ini menekuk lutut tim Guinea U23 bahan dalam babak bakar baru ya. playoff Olimpiade 2024. Prabowo mengingatkan skuad merah putih untuk bertarung mati-matian demi tiket ke Olimpiade Paris 2024. Kita semua ingin tim Indonesia bertarung habis-habisan dan kita semua berharap Indonesia jadi pemenang, ujar Prabowo usai jalan sehat di Kebun Raya Bogor, Sabtu, (4 Mei 2024). Untuk menambah motivasi tim Garuda, Prabowo sudah menyiapkan bonus khusus jika timnas Indonesia berhasil memenangkan laga. Sudah kita siapkan bonus 2 miliar rupiah untuk seluruh pemain, tapi harus menang, kata Prabowo. Saat ditanya berapa skor yang dimenangkan Bonusnya, timnas, guys. Prabowo tidak Gila. berkomentar. Mau saya menang, keinginan rakyat Indonesia menang, tegas Prabowo. Laga Indonesia Iya. dengan Guinea akan berlangsung di Wah, ini Stadion dukungan PRP yang Barot sangat pada besar, Kamis (9 Mei 2024), kick-off 19.00 waktu Indonesia Barat. Menjelang laga tersebut, pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan memanggil 5 pemain baru. Berikut 5 pemain tambahan yang layak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia U23 versus Guinea U23. 1. Alfa Andra Dewangga. Kehadiran Alfa Andra Dewangga dibutuhkan untuk menggantikan Alfa Justin Andra. Hubner yang absen karena terkena akumulasi kartu kuning. 2. Ramai Oh iya. Rumakik. Ramai Rumakik nggak tampil main oke bersama Persipura Jayapura di Liga 2 2023 hingga Aduh, ini bisa nggak ya? 2024. Dari 14 pertandingan, ia mengemas 10 gol. Berat sih, guys. Di saat bersamaan, Shin Tae-yong mengandalkan winger yang itu-itu saja, yakni Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Jam Kelis Royer. Karena itu, kehadiran Ramai Rumakik dibutuhkan Aduh, untuk menambah berat nih, daya guys. gedor skuad Garuda Muda. 3. Beckham Putra. Lini tengah timnas Indonesia U23 terlalu bergantung kepada Ivar Jenner dan Nathan Chuaon. Karena itu, Beckham Putra dapat dijadikan pilihan. Ketika para pemain lain sudah kelelahan, Beckham Putra dapat diandalkan sebagai alternatif untuk mengacak-acak pertahanan lawan. 4. Irfan Jauhari. Rafael Struijk menjadi satu-satunya penyerang yang perform di skuad timnas Indonesia U23 saat ini. Karena itu, penyerang Persis Solo Irfan Jauhari dapat dijadikan pilihan untuk membantu timnas Indonesia U23 mencetak gol. 5. Elkan Bagot. Terakhir ada Elkan Bagot. Bek bertinggi badan 196 cm ini berpotensi dipanggil untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia U23. Kebetulan, klub Elkan Bagot saat ini, Bristol Rovers, tak lagi memiliki pertandingan hingga akhir musim ini. Nah, itulah 5 pemain yang dapat dipanggil Shin Tae-yong untuk menghadapi Guinea. Ayo dukung terus perjuangan Garuda Muda meraih mimpi tampil di Olimpiade Tetap semangat, 2024. Semoga timnas bisa menang ya. Oke guys, ini walaupun tim Guinea ini tim lawan yang cukup susah ya, dan semoga ya timnas Indonesia bisa memenangkan ya, masuk piala apa itu, Olimpiade Paris lah ya. Itu pun Pak Prabowo kan sudah memberikan bonus ya kalau menang 2 miliar. Wah, itu bonus yang cukup besar guys. Itu semoga bisa apa ya, menambah bahan bakar lagi untuk timnas, untuk semangat ya, berjuang mati-matian untuk melawan Guinea nanti ya. Aku sih semoga saja sih, dengan ya agak ragu sih aku bisa menang. Soalnya Guinea ini lebih kuat daripada Irak guys. Harusnya kemarin itu Irak ya, ini kesempatan yang emas. Itu harusnya timnas harus menang melawan Irak. Harusnya bisa. Persentase menang tuh melawan Irak ya, timnas itu 80% bisa menang guys, harusnya gitu ya. Dan ya tidak menang ya. Sialnya Indonesia kalah 2-1 dan sekarang malah melawan Guinea. Nah, Guinea ini mereka hampir semua pemainnya main di Eropa guys. Ya, jadi lebih susah daripada Irak.
Dan semoga ya Indonesia bisa menang ya, walaupun ini perjuangan yang malah jauh lebih berat daripada melawan Irak guys. Dan kita tetap optimis ya, semoga Sintayong dan timnas Indonesia bisa memiliki strategi yang berbeda dan apa ya, lebih gak egois ya, lebih terkoordinasi ya, nggak kayak kemarin melawan Uzbekistan dan melawan Irak itu mentalnya waduh pasti kacau. Semoga lebih baik lagi timnas kali ini melawan Guinea, dan semoga timnas memandang Guinea ini bukan tim yang lemah ya, soalnya Guinea ini tim yang sangat kuat guys, sangat kuat. Dan jangan dianggap remeh ini ya. Dan segitu dulu video kali ini, semoga timnas Indonesia bisa ke Olimpiade Paris. Dan kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe channel aku guys. Dan jangan lupa subscribe juga channel Bal-Balan, link ada di deskripsi video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Ya semoga timnas bisa menang ya, walaupun persentasenya lebih sedikit ya ketimbang melawan Irak ya. Semoga guys, kita doain yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kita sudah berjuang mati-matian ya kemarin sampai 4 besar, kita gak nyangka itu timnas bisa sampai segitu. Dan tidak mustahil kita bisa menang melawan Guinea. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye, salam.